Dahsyat, tersangka bertambah, kerugian negara akibat korupsi Pertamina Oplos BBM capai 1 kuadriliun. Kerugian negara akibat korupsi di Pertamina Patraniaga diperkirakan mencapai hampir Rp1 kuadriliun atau nyaris 1.000 triliun rupiah. Tersangka juga bertambah. Estimasi ini muncul berdasarkan perkiraan Kejaksaan Agung terbaru. Ya, Kejagung memperkirakan kerugian negara akibat kasus mega korupsi itu bisa menembus Rp968,5 triliun rupiah. Sebelumnya negara disebut-sebut kecolongan Rp193,7 triliun rupiah. Namun ternyata nilai kerugian negara tersebut hanya untuk 1 tahun, yaitu di tahun 2023. Hal ini diungkap oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kaspus Penkum, Kejagung, Harly Siregar. Harly mengatakan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun rupiah dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga hanya hitungan untuk tahun 2023 saja. Harly menyebut tempus delikti atau rentang waktu terjadinya tindak pidana korupsi, Tipikor, untuk tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023 belum dihitung. Bahkan, sambung Harly, kerugian negara untuk tahun 2023 baru hitungan sementara. Dia menjelaskan hitungan kerugian negara tersebut meliputi beberapa komponen seperti rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi. Jadi kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin, Senin, itu sebesar Rp193,7 triliun rupiah. Perhitungan sementara ya, tapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli. Terhadap 5 komponen itu baru di tahun 2023, katanya dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2025. Harly mengungkapkan, jika dihitung secara kasar dengan perkiraan bahwa kerugian negara setiap tahun sebesar Rp193,7 triliun rupiah, maka total kerugian selama tahun 2018 sampai tahun 2023 mencapai Rp968,5 triliun rupiah. Jadi, coba dibayangkan, ini kan tempusnya tahun 2018 sampai tahun 2023. Kalau sekiranya di rata-rata di angka itu, Rp193,7 triliun rupiah setiap tahun, bisa kita bayangkan sebesar kerugian negara, katanya. Harly menyebut pihaknya saat ini juga tengah berfokus untuk menghitung kerugian negara dari tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023 terkait kasus mega korupsi ini. Dia mengatakan penyidik Kejagung turut menggandeng ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Kita ikuti perkembangannya nanti, ujarnya singkat. Di sisi lain, Harly menjelaskan temuan kasus dugaan mega korupsi ini berawal dari keluhan masyarakat di beberapa daerah terkait kandungan dari bahan bakar minyak, BBM, jenis Pertamax yang dianggap jelek. Setelah adanya temuan tersebut, Harly mengungkapkan pihaknya langsung melakukan kajian mendalam. Kalau ingat beberapa peristiwa di Papua dan Palembang terkait dugaan kandungan minyak yang jelek. Ini kan pernah mendapatkan respons luas dari masyarakat kenapa kandungan Pertamax yang begitu jelek, jelasnya. Selain itu, ada pula temuan bahwa pemerintah menganggarkan subsidi terkait BBM yang dirasa janggal yang ternyata akibat kelakuan para tersangka. Sampai pada akhirnya, ada linearnya atau keterkaitan antara hasil-hasil yang ditemukan di lapangan dengan kajian-kajian yang tadi terkait misalnya mengapa harga BBM harus naik dan ternyata ada beban negara yang seharusnya tidak perlu. Tapi, karena ada sindikasi oleh para tersangka ini, jadi negara harus mengemban beban kompensasi yang begitu besar, jelas Harly. Diberitakan sebelumnya dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 7 tersangka dari kasus mega korupsi tersebut.